Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1416 sampai bab 1420. The Avengers benar-benar menakutkan. Saya tahu saya pasti akan berpartisipasi, tetapi saya akan tetap sendirian. Musuh dan lawan Anda akan selalu menjadi orang yang mengenalmu, mereka akan memikirkanmu setiap hari. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya, menggelengkan kepalanya. Avengers itu mengerikan, terutama tindakan ini. Bersikaplah terbuka dan ungkapkan niat Anda secara langsung. Anda tahu bahayanya, tapi Anda harus ambil bagian. Jika dia mundur, Daxia akan mundur, itu sungguh mustahil. Para Avengers mengetahui hal ini dan merencanakan masalah ini secara terbuka. Yang terpenting adalah ditetapkan bahwa hanya satu orang dari setiap negara yang dapat berpartisipasi dalam forum ini. Ini jelas ditujukan pada raja berdampingan Yizi. Terima atau tidak, jika dikonsumsi, banyak bahayanya. Jika tidak mengambilnya, Daxia akan menjadi pengecut. Tuan, Anda harus berpikir dua kali. Mari kita mencoba yang terbaik untuk memikirkan tindakan pencegahan dan rute pelarian untuk memastikan tidak ada yang salah. Misalnya, Istana Zentian menyelinap untuk mengikuti, klan Sishu juga mengirim ahli untuk menyelinap masuk. Raja Sitian dan yang lainnya menyarankan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak di forum Dongfangzhu ini. Hanya satu orang dari setiap negara yang bisa pergi. Bagaimana saya bisa membiarkan orang mengikuti saya? Ini akan membuat Daxia kehilangan pembicaraan. Terlebih lagi, saya tidak ingin Zentian. Kuil akan dibuka untuk saat ini. Jangan biarkan orang tahu bahwa saya juga mengendalikan klan Sishu. Jadi, Tuhan, Anda bersikeras untuk pergi sendiri. Semua orang menelan ludah. Ya, aku sudah mengambil keputusan, aku sudah melaporkannya ke penjaga naga api. Lagi pula, kamu tidak percaya pada kekuatanku. Ye Junlin tampak tenang. Kami percaya pada kekuatanmu, tapi semua orang masih ingin mengatakan sesuatu di dalam hati mereka. Tidak ada tapi, Ye Junlin tersenyum. Namun nyatanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kali ini Avengers dan musuhnya mengincarnya. Mereka akan menggunakan seluruh kekuatan dan sumber dayanya untuk bunuh diri. Dia terisolasi dan tidak berdaya di luar negeri dan harus bergantung pada tangannya untuk berjuang keluar. Dia tidak boleh mundur selangkah. Dia mungkin tidak bisa kembali. Dia benar-benar tidak memiliki kepastian sedikit pun. Ini adalah kesulitan terbesar yang pernah ia hadapi. Ini lebih dari 100 kali lebih sulit daripada apa yang sebelumnya ditargetkan oleh Istana Raja Darah dan Watanabe Tenichi. Jangan khawatir, aku akan kembali. Ye Junlin sudah siap untuk pergi. Namun sebelum pergi, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Li Ziran, Junjun, dan ibunya. Seandainya saya tidak bisa kembali di rumah leluhur keluarga Li. Semua orang terkejut melihat Ye Junlin datang. Ye Junlin, apakah kamu dengan tulus mencari kematian? Terakhir kali Tuan Tang melepaskanmu, kamu masih berani datang. Li Songkui dan yang lainnya segera menghentikannya. Aku hanya ingin melihat Ziran dan Junjun, dan menyingkir dengan bijak. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuh. Kata Ye Junlin dengan wajah dingin, kamu satu-satunya yang masih ingin membunuh kami. Apakah kamu mencari kematian? Coba saya lihat bagaimana kamu membunuh kami. Li Songkui dan yang lainnya akan menyerang Ye Junlin. Tunggu sebentar, pada saat ini, Li Ziran berlari keluar sambil menggendong Junjun. Junjun, kemarilah, biarkan ayah memelukmu, mulai sekarang. Ketika ayah pergi, dengarkan nenek dan ibu. Ziran, jaga baik-baik Junjun dan ibu. Ye Junlin memeluk Junjun dan Li Zi berturut-turut Ran dan Zhou Yingying. Beberapa orang tercengang. Apa yang Ye Junlin lakukan?
Mendengarkan nada ini, sepertinya ada pemisahan antara hidup dan mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Ziran bertanya sambil menahan air mata. Aku harus meninggalkan Jiangbei untuk sementara waktu, tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengantarmu pulang pada bulan Maret. Kata Ye Junlin, hahaha, pengkhianat itu akan melarikan diri. Apakah kamu akan meninggalkan Daxia? Aku benar, dia akan melarikan diri ke luar negeri. Ye Junlin terdiam saat melihatnya, semua orang berkata satu demi satu. Apa yang dikatakan semua orang memang tidak menyenangkan kedengarannya. Lagi pula, ada rumor bahwa Ye Junlin adalah pengkhianat. Katakan padaku, apakah kamu akan pergi ke luar negeri? Kata Li Ziran, dia memandang Ye Junlin dengan tak tertahankan. Ye Junlin mengangguk, ya itu benar, hahaha. Kamu jelas akan melarikan diri, bagaimana kamu bisa mengatakannya begitu segar dan halus? Pengkhianat, kamu pengkhianat di Daxia, kamu harus mati dengan baik. Mendengar Ye Junlin mengakuinya sendiri, semua orang semakin marah, kritik verbal dan tertulis. Percayalah, aku tidak bisa mengkhianati Daxia. Ye Junlin meraih tangan Li Ziran. Bah, siapa yang akan percaya omong kosongmu, itu hanya kebohongan Ziran. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Li Ziran mengabaikan yang lain dan mengangguk. Ya, aku percaya padamu, Junjun dan ibunya aku akan bersamamu, kamu bisa pergi tanpa khawatir. Oke, kalau begitu aku pergi. Nyatanya, Ye Junlin sangat enggan untuk pergi. Apalagi setelah melihat istri, anak perempuan dan ibu saya. Tapi demi Daxia, dia harus pergi. Yang pertama adalah semua orang, lalu ada keluarga kecil. Daxia adalah negara yang sangat besar, bagaimana kita bisa takut dan tidak berani pergi ke sana? Tunggu sebentar, kamu pengkhianat, apakah kamu ingin melarikan diri? Kami tidak akan membiarkan kamu melarikan diri, kami akan menangkapmu, pengkhianat, dan menyerahkannya kepada pihak terkait. Li Songkui dan yang lainnya segera menghentikan Ye Junlin. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Kaisar Subarat dan yang lainnya keluar. Tuan Tang, pengkhianat ini akan melarikan diri ke luar negeri, dia sendiri yang mengakuinya. Haruskah kita menangkapnya? Li Songkui meminta instruksi, keluar. Kaisar Subarat mendorong Li Songkui ke samping. Ye Junlin memandang Kaisar Subarat dan Tang Yanran dan tersenyum dan berkata, tunggu saja. Saya pasti akan datang untuk mengambil istri dan anak perempuan saya kembali pada bulan Maret. Oke. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengambil istri dan anak perempuan. Anda pergi, Kaisar Subarat mengatakan ini dengan keringat dingin. Setelah itu, Ye Junlin pergi. Keluarga Li dan Zhao tidak memahami tindakan Kaisar Subarat. Mengapa kamu begitu toleran terhadap Ye Junlin dan membiarkan dia pergi? Bukankah seharusnya mereka ditangkap? Setelah Ye Junlin pergi, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Dia takut jika dia menoleh ke belakang, dia tidak akan pernah bisa pergi. Dia kemudian menuju ke ibu kota, di sebuah rumah bangsawan di suatu tempat di ibu kota. Dark Phoenix, Black Tiger, dan lainnya berkumpul. Hahaha, pemimpinnya baru saja menerima kabar. Dia sudah siap sepenuhnya, selama Yi Ziyuang terbunuh. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Kali ini, semua kekuatan besar rela mengorbankan nyawa mereka untuk membunuh Yi Ziyi, Raja. Jadi biarpun itu mengambil segalanya, dia akan dibunuh di luar negeri. Black Phoenix berkata sambil tersenyum, macan hitam sangat bersemangat. Ini bagus. Sekarang karena insiden Ye Junlin dicap sebagai pengkhianat, hal itu telah berdampak besar pada Daxia. Jika Raja Satu Kata dibunuh lagi, itu akan berdampak besar pada Daxia. Pukulannya terlalu hebat, aku bersemangat membayangkannya. Iya, benar, apa yang menunggumu kali ini adalah jaring dan master tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Apa bedanya seberapa kuat dia? Pemimpin secara pribadi merencanakan segalanya. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup sebagai raja berdampingan. Setelah Ye Junlin datang ke ibu kota,
Star Country, tempat forum benua oriental diadakan, secara khusus mengirimkan orang untuk menjemputnya. Toh, sesuai aturan, hanya satu orang dari tiap negara yang bisa berpartisipasi. Ye Junlin mengenakan topeng Yanlong, membawa pedang Yanlong di punggungnya, dan memakai cincin Yanlong. Membawa bendera naga Daxia, satu orang, sebuah pedang. Sebuah bendera, Daxia adalah dia adalah Daxia. Jika benderanya tidak jatuh, Daxia tidak akan jatuh. Raja berdampingan, Daxia tidak dapat memberikan bantuan apapun kali ini. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya, pihak lain yakin kekuatan besar Daxia. Aku lebih baik mati dalam pertempuran, tapi martabat Daxia tidak bisa hilang, tidak peduli jam berapa, bendera naga Daxia tidak bisa jatuh, jika kamu tidak kembali, yakinlah bahwa Daxia akan menjaganya, ibumu, istri dan anak perempuanmu. Sebelum pergi, Yan Longwei memberi Ye Junlin beberapa instruksi. Salut, semua orang memberi hormat dan menyaksikan Ye Junlin naik ke pesawat. Setelah mendengarkan instruksi Yan Longwei, Ye Junlin sudah merasa percaya diri. Setidaknya kamu tidak perlu mengkhawatirkan Li Ziran dan yang lainnya. Di pesawat, beberapa orang dari Kerajaan Bintang melihat Ye Junlin, dan semua orang tersenyum penuh kemenangan. Daxia memang negara besar, panutan bagi Dongfangzhou, kami mengaguminya. Saya harap Anda dapat terus memegang bendera naga Daxia. Meskipun wajah Anda sopan, mata Anda dipenuhi dengan niat membunuh. Gunung Jiulong, yang terletak jauh di dalam Kerajaan Bintang, memiliki medan yang curam dan kompleks, namun ratusan ribu orang berkumpul di sini lebih awal. Dan jumlah orangnya masih terus bertambah. Dilihat dari tren ini, seharusnya bisa menembus 1 juta. Mereka mengepung Gunung Jiulong begitu rapat sehingga nyamuk pun tidak bisa melewatinya. Kali ini benar-benar lockdown, tercermin di setiap sudut. Selama Anda memasuki Gunung Jiulong, Anda pasti tidak akan bisa keluar. Ini adalah situasi pembunuhan mengejutkan yang terjadi pada Ye Junlin. Selain itu, Gunung Jiulong terus mengerahkan bala bantuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pembunuhan. Dan tempat ini merupakan lokasi forum 28 negara Asia Timur. Tidak ada yang tahu apa isi spesifik dari forum ini. Tapi perwakilan dari 27 negara sudah lama berada di sini, hanya menyisakan satu kata Raja Daxia. Tapi semua orang tahu apa isi forum ini. Bunuh Daxia dan berdiri berdampingan dengan raja. Yang lebih tidak terduga lagi adalah ini jelas merupakan forum dari Dongfangzhou. Namun, kerajaan elang perang di Eropa Barat mengirimkan seorang bangsawan bergelar ksatria. Kita juga perlu mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Biarkan semua orang di Dongfangzhou mendengarkannya. Meski semua orang merasa tidak nyaman, mereka hanya bisa menahannya. Kali ini, ada puluhan ribu master dari Kerajaan Elang Perang yang diam-diam datang ke Kerajaan Bintang, mencakup master di segala bidang. Ini adalah komitmen Pangeran William kepada Avengers. Yang tidak disangka semua orang adalah pemimpin Avengers mengatur segalanya di balik layar. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Waktu Starland, jam 8 pagi. Tata letak aliansi Avengers dengan kekuatan besar seperti East Island, Star Kingdom, dan War Eagle Kingdom telah selesai sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah menunggu kedatangan Ye Junlin. Tak lama kemudian, tersiar kabar dari dunia bahwa semua perwakilan dari 27 negara dari forum 28 negara telah tiba, kecuali Daxia. Sudah lama saya tidak melihat perwakilan Daxia muncul. Mungkinkah Daxia takut? Mundur, Xingguo mengirimkan pesan lain. Raja berdampingan satu kata dibatasi untuk tiba di lokasi forum dalam waktu 6 jam. Jika tidak, Daxia akan dianggap mundur dan menyerah. Mulai sekarang, Daxia akan mempermalukan benua timur. Pada saat ini, secara mengejutkan penduduk Daxia bersatu, dan mereka semua memperhatikan masalah ini.
Semua orang ingin datang secepatnya dan memamerkan pamor Daxia. Ye Junlin tidak mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Ia sengaja menunda waktunya agar bisa sampai di forum paling lambat atau tidak sama sekali. Kesulitan terbesar yang dia hadapi saat ini adalah tidak meninggalkan Star Country hidup-hidup. Cara mencapai lokasi forum dalam waktu terbatas. Jika Anda menunda 1 detik, Daxia akan dihina. Helikopter Singwo berhenti di kaki gunung jauh dari Gunung Jiulong. Sekilas, puncak utama Gunung Jiulong menjulang tinggi hingga ke awan. Mungkin perlu waktu 1 hari untuk berjalan normal. Belum lagi Ye Junlin tiba dalam situasi ini sekarang. Hanya 6 jam, kami hanya memberi Anda waktu 6 jam untuk berdiri berdampingan. Jika Anda tidak dapat mencapai puncak utama, kami akan langsung memperlakukan Daxia sebagai pengabaian, ya, 28. Negara di benua timur hanya kekurangan Daxia, gaya negara yang hebat apa, tidak bisakah kamu datang lebih awal? Kami menunggumu di puncak utama, berharap bisa bertemu denganmu. Utusan Kerajaan Bintang menunjukkan niat membunuh dan ejekan. Menurut pendapat mereka, meskipun Ye Junlin tidak meninggal, dia tidak akan datang ke forum pertemuan puncak utama. Ini benar-benar mustahil. Ye Junlin memegang bendera naga Daxia, melihat ke kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Sebentar lagi, kamu akan melihat bendera naga Daxia berkibar di titik tertinggi." Hah, semua orang pada awalnya tertegun, lalu menyerbu. Tawa suara itu datang, meski tidak bisa ke sana, tapi tetap ingin menancapkan bendera di tempat tertinggi. Utusan Kerajaan Bintang pergi lebih dulu. Mereka bahkan memberitahu bagian depan, orang Daxia berbeda dari kita. Mereka akan menganggap bendera yang rusak ini lebih penting daripada nyawa mereka. Saat kita membunuh Raja Yizi berdampingan nanti, hancurkan bendera naga Daxia terlebih dahulu. Benar, orang-orang di Daxia menganggap hal-hal tertentu lebih penting daripada kehidupan. Misalnya bendera di tangan Ye Junlin, inilah kejayaan Daxia dan simbol kebanggaan nasional. Apapun itu, bendera harus berkibar. Ye Junlin memegang bendera naga Daxia, menarik napas dalam-dalam, dan langsung menuju ke Gunung Jiulong. 1 orang masuk ke kolam naga dan sarang harimau. Tapi ada Daxia di belakangnya, dengan keimanan bangsa ini. Harapan orang tua, istri dan anak-anaknya, ini akan melindunginya. Ketika Ye Junlin tiba di Star Kingdom, mata seluruh dunia terfokus di sini. Daxia sangat cemas, semua orang memperhatikan masalah ini. Masyarakat Daxia bahkan menghentikan semua yang mereka lakukan dan menunggu hasilnya. Daxia harus menang, bendera naga harus berkibar di puncak Gunung Jiulong. Jangan mengecewakan kami, ini adalah kohesi negara besar. Keluarga Li dan Zhao tidak punya tugas hari ini, tinggal diam menunggu kabarnya. Ini adalah perintah dari Kaisar Su Barat, untuk menggunakan semua sumber daya untuk menyelidiki berita yang datang dari Star Kingdom. Mereka harus berdoa agar Raja Satu Kata menang. Jangan khawatir, Tuan Tang, kami pasti menang hari ini. Li Songkui dan yang lainnya berteriak dengan tangan terkepal. Meski orang-orang ini tak tertahankan, pada saat ini, mereka tentu berharap Daxia akan menang. Terlebih lagi, Raja Yizi juga merupakan pendukung klan Sishu, yang setara dengan pendukung mereka. Mari kita lihat, inilah celahnya, Raja Yizi pergi ke Kerajaan Bintang sendirian demi kejayaan Daxia. Iya, konon ada jutaan master yang menyergap Gunung Jiulong, menunggu untuk membunuh Raja Yizi, tapi dia masih belum takut. Lihat Ye Junlin lagi, siapakah Dewa Perang Kunlun, untuk menyelamatkan nyawanya? Dia dengan tegas mengkhianati Daxia dan menyerahkan ramuannya, kesenjangannya terlalu besar, bukan? 1. Kata raja adalah raja negara, menteri penting, dia bahkan tidak peduli. Semua orang mulai membandingkan Ye Junlin dan Yi Zibing Jianwang. Iya, mereka semua pergi ke luar negeri dan meninggalkan Daxia dengan cara yang sama. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar?
Keluh Wu Mulan. Hah, Li Ziran tertegun. Mengapa ini suatu kebetulan? Bagaimana dengan dua orang yang pergi ke luar negeri pada waktu yang sama? Mungkinkah sebuah ide konyol dan menakutkan muncul di benak Li Ziran gemetar? Mungkinkah Ye Junlin adalah raja berdampingan? Tidak, ini tidak mungkin. Bahkan jika tubuh Ye Junlin kembali ke puncak sebelumnya. Bahkan jika dia adalah dewa perang Kunlun. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan raja satu kata. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Ye Junlin adalah makhluk fana, tapi dia mungkin makhluk seperti dewa. Hah, ayah adalah raja berdampingan. Ayah harus kembali. Junjun sedang menunggu. Xiao Junjun menatap tajam ke arah semua orang dan berkata dengan suara manis. Buatlah isyarat berdoa dengan tangan Anda. Sekarang Junjun mengatakan bahwa Ye Junlin adalah seorang raja. Li Ziran tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin, dalam benak setiap anak, ayahnya adalah raja. Jangan khawatir Junjun, ayah akan kembali, Li Ziran menghibur. Iya, aku yakin itu akan terjadi, haha. Ayahmu masih ingin membandingkan dengan Raja Yi Zibingjian, dia pengkhianat dan pengkhianat. Li Songkui dan Zhang Wentao tampak bersemangat dan meraung ke arah Junjun. Pak, tiba-tiba Tang Yanran datang ke sini dan menamparkan wajah mereka berdua. Saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan ini kepada anak-anak Anda di masa depan. Menghadapi Tang Yanran yang pembunuh, kedua orang itu segera mengangguk dan meminta maaf. Meskipun ini, tapi semua orang akan membandingkan kedua orang ini di dalam hati mereka. Ini adalah dua ekstrim, Ye Junlin adalah orang di bawah. Setelah Tang Yanran menyelesaikan semua ini, dia mendatangi Kaisar Subarat. Kakek, menurutku tidak ada wanita yang layak untuknya sekarang. Siapapun yang tidak dapat membantunya di saat paling berbahaya dan sulit tidak layak untuknya. Tang Yanran jelas berbicara tentang Li Ziran. Dia bahkan sedikit cemburu, berpikir bagaimana Li Ziran dan Hede bisa membuat Ye Junlin melakukan ini. Kaisar Subarat meliriknya dengan ekspresi yang rumit. Hal yang paling tidak berdaya adalah saya tidak bisa memberinya bantuan apapun, bahkan satu atau dua senjata pun. Sayangnya tidak ada. Kesedihan Kaisar Subarat menyebabkan banyak orang di Daxia. Menjadi semua orang ingin membantu Ye Junlin, meski sedikit. Tapi tidak ada kemungkinan, dia sendirian dan tak berdaya. Pada saat ini, Ye Junlin, yang berada di Star Kingdom, sedang memegang bendera naga Daxia dan berjalan selangkah demi selangkah menuju lingkaran penyergapan yang diketahui semua orang. Meskipun ada jutaan orang, mengapa aku harus takut pada mereka? Ye Junlin mencibir. Setelah berjalan ribuan meter, Ye Junlin secara resmi memasuki pengepungan. Sepasang mata menatap Ye Junlin dalam kegelapan. Pemimpin Avengers, Naga Hitam, dan Pangeran William dari negara Lang Perang secara pribadi mengawasi pertempuran tersebut. Keduanya mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Pangeran William, kami baru saja menghitung jumlah orangnya. Ada total 1.170.000 tuan yang diatur untuk membunuh Raja Yi Ziyi Jianjie pada akhirnya. Kali ini, bahkan jika dia memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan 1.000.000 master. Lewati perintah saya dan semua kementerian mengambil tindakan, yang terbaik adalah membunuh Raja satu kata di tempat. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu harus membuatnya mustahil untuk bergerak maju. Bendera naga Daxia yang dia pegang harus dihancurkan. Aku akan membunuhnya di depan dari seluruh Daxia dan sangat merusak vitalitas Daxia. Ye Junlin secara alami memiliki firasat bahwa pihak lain akan mengambil tindakan. Ketika dia melangkah ke dalam pengepungan, itu berarti dia tidak bisa mundur lagi. Kecuali mereka dibunuh. Bunuh, tiba-tiba suara pembunuhan terdengar keras. Dan tuan yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersambung.